beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan materi tentang SPT PPh Pajak 23. Sebelum masuk ke materinya, perkenalkan, nama saya Miftahur Rahman dengan NIM 63250934. Saya Septia Loho dengan NIM 63250899. Saya Lakisa Bilkis dengan NIM 63251373. Saya Siti Herawati dengan NIM 63251122. Saya Cornelia Gunawan dengan NIM 63250931. Di sini, saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan pajak penghasilan pasal 23 atau yang biasa disebut PPh pasal 23. PPh pasal 23 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang pelaksanaan kewajiban perpajakannya dilakukan melalui mekanisme pemotongan oleh pihak tertentu atas pembayaran penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri maupun bentuk usaha tetap. Dengan adanya mekanisme pemotongan oleh pihak ketiga, proses pemungutan pajak menjadi lebih efektif dan terkontrol. Tujuan utama penerapan PPh pasal 23 adalah untuk mengamankan penerimaan negara, mempermudah pengawasan perpajakan melalui sistem withholding tax atau pemotongan oleh pihak ketiga, serta meringankan beban wajib pajak karena pajak telah dibayarkan terlebih dahulu melalui mekanisme pembayaran di muka. Oleh karena itu, PPh pasal 23 memiliki peran penting dalam mendukung sistem perpajakan yang lebih tertib, efektif, dan mampu meningkatkan penerimaan negara. Pada slide kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fungsi pajak secara umum. Terdapat dua utama pajak, yaitu fungsi budgeter dan fungsi reguler. Yang pertama, fungsi budgeter berarti pajak berperan sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin serta berbagai program pembangunan. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat menyediakan fasilitas umum, layanan pendidikan, layanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur. Fungsi yang kedua yaitu fungsi reguler. Fungsi reguler yaitu sebagai alat untuk mengatur kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi guna mencapai tujuan tertentu. Melalui kebijakan perpajakan, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengendalikan konsumsi barang tertentu, melindungi industri dalam negeri, serta menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Saya Cornelia Gunawan akan membahas tentang subjek dan objek pajak penghasilan pasal 23. Subjek yang dipotong PPh pasal 23 yaitu wajib pajak dalam negeri, individu atau badan, dan bentuk usaha tetap atau BUT. Objek PPh pasal 23 sesuai dengan yang tertera pada Undang-Undang Dasar Nomor 36 Tahun 2008. 1. Laba yang diterima oleh wajib pajak. 2. Bunga. 3. Royalti. 4. Hadiah, penghargaan, bonus dan bentuk imbalan serupa. 5. Sewa dan penghasilan lain terkait penggunaan aset. 6. Imbalan atas jasa. Terdapat jenis jasa lain yang terkena PPh pasal 23 menurut PMK nomor 141 PMK 03 2015. A. Jasa penilaian atau apresial. B. Jasa aktuarial. C. Jasa akuntansi, pembukuan dan atestasi laporan keuangan. D. Jasa hukum. Dan E. Jasa lain-lain. Perkenalkan, saya Septia Loho. Di sini saya akan membahas tentang tarif pajak penghasilan pasal 23. Yang pertama, ada tarif 15% dari jumlah bruto untuk dividen, kecuali kepada wajib pajak orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti, hadiah, penghargaan, dan bonus, selain yang sudah dipotong PPh 21. Yang kedua, ada tarif 2% dari jumlah bruto untuk sewa dan penghasilan lain terkait penggunaan aset, kecuali sewa tanah dan bangunan.
lalu ada imbalan jasa teknik, manajemen, konstruksi, dan konsultasi. Jasa lainnya sesuai dengan ketentuan PMK 0141 PMK 03 2015. Lalu ada tarif khusus untuk vintage berdasarkan PMK 069 PMK 03 2022. Di sini mencakup vintage dalam negeri sebesar 15%, lalu luar negeri sebesar 20%. Yang keempat, ada tarif lebih tinggi untuk yang tidak memiliki NPWP. Di sini mencakup 30% untuk dividen, bunga, dan royalti. 4% untuk jasa tertentu, lalu ada 50% untuk hadiah dan undian. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemotongan pajak penghasilan pasal 23. Memotong PPh pasal 23 terdiri dari beberapa pihak-pihak yang meliputi seperti pemerintahan, entitas bisnis yang dikenakan pajak dalam negeri, pihak yang mengorganisir suatu acara, BUT, perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya, dan yang terakhir individu wajib pajak yang dipilih kepala KPP sebagai pemotong PPh 23. Kasus 1 Pajak Penghasilan Pasal 23 PT Hindia Bangsa NPWP 0123456780120000. Alamat Jalan Raya Ungu nomor 13 Jakarta Pusat. Nama Direktur Baskara Putra Hindia. Selama bulan Mei 2026, PT Hindia Bangsa melakukan beberapa transaksi yang wajib dipotong pajak penghasilan pasal 23 sebagai berikut. Pada tanggal 10 Mei 2026, membayar royalti atas penggunaan hak paten kepada CV Cipta Karya NPWP 01889992015000 sebesar Rp110 juta. Tarif PPh 23 atas royalti adalah 15%. Pada tanggal 15 Mei 2026, membayar jasa manajemen kepada PT Utama Jaya NPWP 023445015000 sebesar Rp100 juta. Tarif PPh 23 atas jasa adalah 2%. Pada tanggal 22 Mei 2026, membayar jasa konsultan kepada CV Konsul Pratama NPWP 03556667015000 sebesar Rp104 juta. Tarif PPh 23 atas jasa adalah 2%. Dan yang diminta adalah hitunglah PPh pasal 23 yang dipotong. Di slide selanjutnya ada perhitungan kasus 1 pajak penghasilan pasal 23. Yang pertama ada pembayaran royalti kepada CV Cipta Karya 10 Mei 2026. Jumlah penghasilan brutonya Rp110 juta. Tarif PPh pasal 23-nya 15%. Jadi perhitungannya yaitu 15% dikali Rp110 juta sama dengan Rp16.500.000. Dan yang kedua, ada pembayaran jasa manajemen kepada PT Utama Jaya 15 Mei 2026. Jumlah penghasilan brutonya Rp100 juta. Tarif PPh pasal 23-nya 2%. Jadi, perhitungannya yaitu 2% dikali Rp100 juta sama dengan Rp2 juta. Dan yang ketiga, ada pembayaran jasa konsultan kepada CV Konsul Pratama 22 Mei 2026. Jumlah penghasilan brutonya Rp104 juta. Tarif PPh pasal 23-nya 2%. Jadi perhitungannya yaitu 2% dikali Rp104 juta sama dengan Rp2.080.000. Jadi total semuanya adalah Rp16.500.000 ditambah Rp2 juta ditambah Rp2.080.000 sama dengan Rp20.580.000. Jadi, PPh pasal 23 yang dipotong adalah sebesar Rp20.580.000. Kasus 2 Pajak Penghasilan Pasal 23. PT Baskara Putra dengan NPWP 31259567901500, alamat Jalan Raya Hijau nomor 10 Jakarta Barat,
merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi logistik. Pada bulan Juni 2026, perusahaan memutuskan untuk membagikan dividen tahunan sebesar Rp850 per lembar saham. Dividen tersebut dibagikan kepada 10 orang pemegang saham berbentuk wajib pajak badan dalam negeri, di mana masing-masing dari mereka memiliki jumlah kepemilikan saham yang sama, yaitu sebesar 100 lot saham, dengan catatan 1 lot sama dengan 100 lembar saham. Atas pembayaran dividen tersebut, PT Baskara Putra wajib melakukan pemotongan PPh pasal 23 dengan tarif sebesar 15%. Penanggung jawab pemotong pajak perusahaan bernama Nadine Amizah dengan NPWP 3125967901500. Diminta hitung PPh pasal 23 yang dipotong perusahaan kepada pemegang saham. Perhitungan kasus 2 pajak penghasilan pasal 23, diketahui dividen per lembar saham sama dengan 850. Jumlah pemegang saham adalah 10 badan dalam negeri. Kepemilikan masing-masing adalah 100 lot, dengan catatan 1 lot sama dengan 100 lembar saham. Jumlah saham per pemegang saham adalah 100 dikali 100 sama dengan 10.000 lembar saham. Total dividen yang diterima setiap pemegang saham adalah 10.000 dikali 850 sama dengan 8.500.000. Perhitungan PPh pasal 23 per pemegang saham. 8.500.000 dikali 15 juta sama dengan Rp1.275.000. Perhitungan total PPh pasal 23 untuk 10 pemegang saham adalah total penghasilan bruto atau total dividen sama dengan 100 lembar saham dikali 850 sama dengan 85 juta. Total PPh pasal 23 85 juta dikali 15% sama dengan Rp12.750.000. Jadi PPh pasal 23 yang wajib dipotong oleh PT Baskara Putra atas pembagian dividen adalah Rp12.750.000. Untuk masing-masing pemegang saham adalah Rp1.275.000. Baik, kesimpulan dari pengisian SPT masa PPh pasal 23 adalah bentuk pertanggungjawaban formal pihak pemotong atau perusahaan atas pemungutan pajak dari transaksi dividen, bunga, royalti, sewa, atau jasa yang kini dilaporkan secara praktis melalui sistem. Proses ini memastikan bahwa pajak yang telah dipotong dari pihak ketiga benar-benar disetorkan ke kas negara, sekaligus menghasilkan bukti potong elektronik yang sah bagi pihak yang dipotong sebagai kredit pajak di akhir tahun. Di sini saya akan menjelaskan SPT masa PPh pasal 23 kasus 1. Bisa dilihat di pojok kanan atas ada 2 kolom yang harus diisi, antara SPT normal dan SPT pembetulan. Di sini kita perlu hanya isi di antara salah satunya. Jadi, yang perlu kita isi yaitu SPT normal. Jadi, perlu kita checklist atau centangkan. Di bawahnya ada masa pajak. Kita perlu isi bulannya dan tahunnya. Yang perlu kita isi ada sesuai pada tugas yang kita kerjakan, yaitu bulan Mei. Jadi, isi di kolomnya 05/2026. Di bagian A, identitas pemotong pajak atau wajib pajak. Yang pertama ada NPWP, dan kedua ada nama, dan ketiga ada alamat. NPWP yang perlu kita isi pada kolomnya yaitu 01234780120000, dan namanya yang perlu kita isi PT Hindia Bangsa. Dan yang terakhir ada alamat yang perlu kita isi yaitu Jalan Raya Ungu nomor 13 Jakarta Pusat. Bagian B, objek pajak. PPh pasal 23 yang telah dipotong. Di sini ada tabel, uraian,
sebelahnya lagi ada KAP atau KJS, dan di sebelahnya lagi ada jumlah penghasilan bruto, dan di sebelahnya lagi ada PPh yang dipotong. Dan yang pertama ada dividen, karena tidak ada, jadi dikosongkan saja tabelnya. Dan yang kedua ada bunga, karena bunga juga tidak ada, jadi dikosongkan saja tabelnya. Dan yang ketiga ada royalti, jumlah penghasilan brutonya yaitu 110 juta rupiah. Dan di sebelahnya lagi ada PPh yang dipotongnya, yaitu 16.500.000 rupiah. Dan yang keempat ada hadiah dan penghargaan, karena tidak ada, jadi dikosongkan saja tabelnya. Dan yang kelima, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Karena itu tidak ada juga, jadi dikosongkan saja tabelnya. Yang keenam, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultansi, dan jasa lain sesuai dengan PMK 244 atau PMK 03/2008. Dan di bawahnya ada A, jasa teknik, karena tidak ada, jadi dikosongkan saja tabelnya. Dan yang B, jasa manajemen, karena ada, jumlah penghasilan brutonya yaitu 100 juta rupiah, dan PPh yang dipotongnya 2 juta rupiah. Dan yang C, jasa konsultan, karena ada, jumlah penghasilan brutonya yaitu 104 juta rupiah, dan PPh yang dipotongnya yaitu 2.080.000 rupiah. Dan yang D, jasa lain, dan di bawahnya ada nomor 1, 2, 3 karena tidak ada, jadi dikosongkan saja tabelnya semuanya. Dan yang nomor 7 karena tidak ada juga, jadi dikosongkan saja. Yang terakhir ada jumlah penghasilan bruto secara menyeluruh yaitu 314 juta rupiah, dan PPh yang dipotongnya yaitu 20.580.000 rupiah. Jadi terbilangnya dituliskan 20.580.000 rupiah. Bagian C, lampiran. Yang pertama ada surat setoran pajak. Di situ ada kolom yang perlu kita isi. Jadi kita isi angka 1, jadi 1 lembar. Yang kedua, daftar bukti pemotongan PPh pasal 23. Karena itu tidak perlu diisi, jadi dibiarkan saja kosong. Dan yang ketiga, bukti pemotongan PPh pasal 23. Di situ ada kolom yang perlu kita isi juga, jadi kita perlu isi angka 3, jadi 3 lembar. Dan yang nomor 4 dan nomor 5 tidak perlu diisi, jadi dikosongkan saja. Bagian D, pernyataan dan tanda tangan. Di bawahnya itu ada 2 kolom yang perlu kita isi di antara salah satunya. Yang pilihan pertama ada pemotong pajak atau pimpinan, dan pilihan yang kedua ada kuasa wajib pajak. Yang perlu kita checklist atau centangkan yaitu pemotong pajak atau pimpinan. Dan di bawahnya lagi ada nama yang perlu kita isi dalam kolomnya. Kita isi menjadi Baskara Putra Hindia. Dan di bawahnya lagi ada NPWP yang perlu kita isi juga. Kita isi jadi 01 234 567 8 012 000. Dan di bawahnya lagi ada tanggal, bulan, dan tahun. Jadi kita perlu isi tanggal 20 bulan 06 tahun 2026. Di pojok kanan ada diisi oleh petugas, dan di bawahnya lagi ada SPT masa diterima. Di situ ada 2 kolom yang perlu kita isi di antara salah satunya. Ada yang langsung dari WP, dan ada juga yang melalui pos. Yang perlu kita checklist atau centangkan yaitu langsung dari WP. Dan di bawahnya lagi ada tanggal, bulan, dan tahun. Tanggal yang perlu kita isi yaitu tanggal 20 bulan 06 tahun 2026. Dan di bawahnya itu ada tanda tangan yang perlu kita isi juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan SPT PPh pasal 23 kasus 2. Bisa dilihat di pojok kanan atas ada kolom yang perlu kita isi di antara salah satunya. Antara SPT normal dan SPT pembetulan. Yang perlu kita checklist atau centangkan yaitu SPT normal. Dan di bawahnya ada masa pajak yang perlu kita isi yaitu 06 2026. Jadi bulan Juni 2026. Di bagian A, identitas pemotong pajak atau wajib pajak. Di bawahnya ada NPWP, nama, alamat. Yang pertama NPWP kita perlu isi jadi 31295567 9015 000.
Dan yang kedua, nama yang perlu kita isi yaitu PT Baskara Putra. Dan yang ketiga, ada alamat yang perlu kita isi yaitu Jalan Raya Hijau nomor 10 Jakarta Barat. Bagian B, objek pajak, PPh pasal 23 yang telah dipotong. Di sini ada tabel uraian, dan di sebelahnya lagi ada KAP atau KJS, dan di sebelahnya lagi ada jumlah penghasilan bruto, dan di sebelahnya lagi ada PPh yang dipotong. Dan di bawahnya yang pertama ada dividen, jumlah penghasilan brutonya yaitu 85 juta rupiah, dan di sebelahnya lagi ada PPh yang dipotong yaitu 12.750.000 rupiah. Dan yang kedua ada bunga, karena tidak ada jadi dikosongkan saja tabelnya. Dan yang ketiga ada royalti, karena royalti juga tidak ada jadi dikosongkan saja tabelnya. Yang keempat hadiah dan penghargaan, karena tidak ada juga jadi tabelnya dikosongkan saja. Dan yang kelima, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, karena tidak ada jadi di tabelnya dikosongkan saja. Yang keenam, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultansi, dan jasa lain sesuai dengan PMK 244 atau PMK 03 2008. Di bawahnya yang A, jasa teknik, karena tidak ada jadi dikosongkan saja tabelnya. Yang B, jasa manajemen, karena tidak ada juga jadi tabelnya dikosongkan saja. Yang ke C, ada jasa konsultan, karena tidak ada juga tabelnya jadi dikosongkan saja. Dan yang ke D, jasa lain dari nomor 1, 2, 3 karena tidak ada jadi dikosongkan saja tabelnya. Dan nomor 7 karena tidak ada juga jadi tabelnya dikosongkan saja. Yang terakhir ada jumlah dari penghasilan bruto secara meluruhnya yaitu 85 juta rupiah, dan PPh yang dipotongnya yaitu 12.750.000 rupiah. Jadi terbilangnya ditulis 12.750.000 rupiah. Bagian C, lampiran. Yang pertama, surat setoran pajak. Di situ ada kolom yang perlu kita isi. Jadi kita isi angka 1. Jadi 1 lembar. Dan yang kedua, daftar bukti pemotongan PPh pasal 23. Karena tidak perlu jadi dikosongkan saja. Dan yang ketiga, bukti pemotongan PPh pasal 23. Dan di bawahnya ada kolom yang perlu kita isi. Jadi kita isi angka 1. Jadi 1 lembar. Dan yang nomor 4 dan nomor 5 karena tidak perlu jadi dikosongkan saja. Bagian D, pernyataan dan tanda tangan. Di bawahnya itu ada 2 kolom yang perlu kita isi di antara salah satunya. Pilihan pertama ada pemotongan pajak atau pimpinan. Dan pilihan yang kedua ada kuasa wajib pajak. Yang perlu kita checklist atau centangkan yaitu pilihan pertama, yaitu pemotong pajak atau pimpinan. Dan di bawahnya lagi ada nama yang perlu kita isi di dalam kolom, yaitu kita isi Nadine Amizah. Dan di bawahnya lagi ada NPWP yang perlu kita isi, yaitu 312967901500. Dan di bawahnya lagi ada tanggal, bulan, dan tahun yang perlu kita isi. Jadi kita perlu isi tanggal 20 bulan 07 tahun 2026. Dan di bagian pojok kanan ada diisi oleh petugas, dan di bawahnya lagi ada SPT masa diterima. Di situ ada 2 kolom yang perlu kita isi di antara salah satunya, antara langsung dari WP atau melalui pos. Yang perlu kita checklist atau centangkan yaitu pilihan langsung dari WP. Dan di bawahnya lagi ada tanggal, bulan, dan tahun. Tanggal yang perlu kita isi yaitu tanggal 20 bulan 07 tahun 2026. Dan yang di bawahnya lagi itu ada tanda tangan yang perlu kita isi juga. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The beauty of her face was beyond my wildest dreams.